Nah, berdasarkan ini, kalau misalnya strategi dari pasangan calon ya untuk melihat adanya perubahan komposisi dalam survei saat ini misalnya, bagaimana bisa betul-betul memaksimal media sosial, terutama dari segi pemberitaan, kemudian juga statement-statement, apakah ini juga berpengaruh terhadap keterpilihan mereka? Sudah bergabung bersama kami Mbak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator. Mbak Tika, terima kasih untuk sudah kembali bergabung. Mbak Tika, kalau kita lihat saat ini, mungkin kita bisa bahas dari Pilkada DKI Jakarta dulu, begitu ya. Kita lihat Ahok dan Jarot yang elektabilitasnya menurun begitu saat ini. Sebenarnya kalau dari medsos sendiri, bagaimana sih pengamatannya? Ya, kalau kita bicara tentang medsos, tadi kan diceritakan bagaimana yang namanya berita-berita negatif itu cukup banyak ada di medsos gitu. Sebenarnya kuncinya gampang, segala sesuatu yang bermula dari teknologi bisa diselesaikan dengan teknologi gitu. Artinya ketika kita melihat bahwa isu yang berkembang di media sosial itu cukup tinggi gitu, maka teknologi itu bisa menyelesaikan itu. Dengan dalam arti bahwa kita bisa melihat bahwa itu adalah akun yang aktif atau itu akun palsu. Nah, itu semua bisa ditelusuri. Nah, ketika kita bicara tentang Pilkada DKI, maka kita bisa tahu bahwa isu tentang Pilkada DKI itu paling banyak dibicarakan, bahkan terutama di media sosial. Dibicarakan negatif, positif banyak. Ya, jadi sebanyak 2.200.000 cuitan itu semua ditujukan kepada Ahok dengan sentimen negatif sebesar 45%. Kenapa begitu? Karena memang kemarin di bulan November memang penuh dengan isu-isu yang sebaiknya kurang bagus untuk Ahok gitu. Tetapi kalau kita melihat bagaimana masyarakat persepsi terhadap Ahok, apakah semuanya negatif ataukah semuanya positif, kita bisa melihat bahwa dari 45% itu masih ada 65 yang ternyata masih memberikan respon positifnya kepada Ahok. Gitu. Coba kita perlihatkan ini untuk pemberitaan dalam sebulan terakhir di media sosial terkait dengan Ahok Jarot. Kalau dilihat memang sampai saat ini itu sebenarnya emosi orang sebenarnya paling banyak itu trust-nya masih. Betul, masih trust dan kemudian ada harapan gitu. Trust di sini tuh ada berarti dua, bahwa Ahok sebagai orang yang digambarkan negatif bahwa dia betul terbukti sebagai penista agama, tetapi juga bahwa orang yang menyatakan bahwa Ahok adalah orang yang bersih gitu. Ahok adalah orang yang memperjuangkan, dan hal itu juga bisa kita lihat melalui hashtag, bagaimana hashtag yang sifatnya kami Ahok gitu, dukung Ahok, support Ahok itu masih cukup besar. Tadi kita juga lihat robotnya sebenarnya lebih sedikit sekali dibandingkan yang real human yang actually bicara di dalam media sosial. Nah, ini menarik. Ketika kita bicara tentang Ahok Jarot, itu justru robotnya paling banyak, sebanyak 25%. Nah, pastikan Anda bertanya gitu, robot ini tuh berfungsi baik atau berfungsi buruk gitu. Nah, kalau kita baca lagi lebih dalam, ternyata robot ini berfungsi lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya. Jadi menyebarkan statement-statement negatif begitu. Coba kita lihat untuk pasangan calon lain selain Ahok Jarot begitu ya. Yang mungkin juga kita bisa lihat di sini, misalnya contohnya di situ Anies dan juga Sandi. Oke. Kalau kita lihat Anies dan Sandi, bagaimana ininya pemberitaannya di sini? Nah, ini adalah data Anies dan Sandi dan juga sebenarnya Agus Silvi. Dua kandidat ini memiliki pola atau kemiripan yang sama, di mana masyarakat itu merespon mereka dalam dua sisi yang hampir sama, yakni harapan dan juga trust gitu. Dan di sana kurang banyak terdapat emosi marah ataupun muak dan sebagainya. Namun jika dilihat dari sisi kuantitasnya, mereka itu hanya sebanyak sekitar 26.000 atau dengan 100.000 dibandingkan dengan Ahok yang sekitar 2.300.000 dan dibandingkan dengan Ahok yang jumlahnya 2,2 juta. Itu yang merespon mereka, tetapi yang merespon mereka rata-rata dengan dua emosi yang hampir sama. Kalau kita bicara tentang Anies, mungkin kita bisa lihat bahwa dari sisi robot dia hanya sekitar 20%. Kemudian kita juga lihat bagaimana hashtag yang dilakukan kepada Anies juga lebih fokus di sana gitu. Oke, Mbak Tika, kita akan pantau lagi perkembangannya di media sosial karena masih panjang juga waktunya. Terima kasih banyak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi dari